Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Listeners, kebahagiaan baiknya kita rasakan dimanapun, kapanpun. Di saat yang sulit, tapi juga bisa kita rasakan di saat yang mudah. Dan bisa kita rasakan mungkin di rumah, di tempat manapun kita berpijak, bahkan di pekerjaan yang kita lakukan. Namun, ketika kita berbicara seputar dunia profesional, dunia pekerjaan, kadang-kadang masalah kebahagiaan ini di nomor 2, 3, 4 kan begitu ya smart listeners. Apakah itu benar dan apakah kebahagiaan karyawan merupakan tanggung jawab dari seorang leader? Selamat pagi Smart Listeners, kembali hadir untuk Anda di hari Jumat pagi ini. Saya Tasya Rustam akan menemani dalam Smart Happiness. Dan tentu saja kita akan berbincang bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Halo Pak Arfan, selamat pagi. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arfan. Gimana Pak Arfan kabarnya? Kabarnya baik, masih berproses ya. Kan seperti Tasya juga tahu ya, saya baru kehilangan istri 3 minggu ya. Dan ternyata itu bukan sesuatu yang mudah ya untuk apa move on gitu ya. Jadi memang ya harus berproses dulu ya, mencerna dulu nih apa yang sedang terjadi ya, bagaimana perasaan kita. Tapi after all gitu ya, saya harus survive gitu ya, harus terus berjuang ke depan untuk menginspirasi Indonesia, itu yang pasti. Baik, karena yang paling penting prosesnya begitu ya Pak Arfan, untuk Betul. hasilnya akan seperti apa, kan kita nggak pernah tahu, yang penting ada proses, ada effort kita untuk menuju ke arah sana. Tetap semangat Pak Arfan. Dan semoga saja di pagi hari ini, smart listeners Anda yang bergabung bersama dengan kami, tetap semangat untuk mengikuti perbincangan inspiratif di pagi hari ini, karena kita membahas seputar Are Leaders Responsible for Everyone's Happiness? Nah, namun sebelum kita bahas seputar itu, kita bahas dulu lagu yang tadi diputarkan. Boleh Pak Arfan, silakan. Bagaimana lagunya ini sebenarnya maknanya tuh apa sih? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi eh, lagu ini kita ambil lagu judulnya Stand By Me. Ini lagu lama ya yang dulu pertama kali dinyanyikan oleh band E-King ya. Dan kemudian setelah band E-King itu dipopulerkan, banyak dinyanyikan oleh banyak penyanyi. Termasuk juga John Lennon itu pernah juga menyanyikan lagu ini ya. Dan lagu yang kita putarkan di pagi hari ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh sebuah band pop rock di Amerika Serikat yang namanya Imagine Dragons. Dan video dari Imagine Dragons yang menyanyikan lagu Stand By Me ini kalau kita lihat di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 5,2 juta orang gitu ya. Jadi ini emang lagu yang populer sepanjang masa gitu ya. Jadi dari tahun 62 itu pertama kali itu band E-King itu 62. Sampai hari ini pun masih merupakan lagu yang sangat populer. Nah, kenapa kita bawakan lagu ini untuk Smart Happiness pada pagi hari ini? Karena ini akan sangat sesuai dengan topik yang sedang kita perbincangkan, yaitu Are leaders responsible for everyone's happiness? Apakah leader, kalau kita bicara leader ini yang saya maksud adalah leader di kantor ya, pimpinan-pimpinan perusahaan, para direktur, para vice president, para GM, manager ya. Apakah para leader itu bertanggung jawab terhadap eh, kebahagiaan anak buahnya gitu? Apakah leader itu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan timnya gitu? Nah, kalau bertanggung jawab nanti jawabannya kenapa bertanggung jawab gitu ya. Kalau tidak bertanggung jawab, jawabannya juga kenapa tidak bertanggung jawab gitu. Itu yang nanti akan kita jawab dalam perbincangan kita di pagi hari ini ya. Nah, kita mulai dengan sebuah lagu yang sangat bagus ya, Stand By Me. Lagu ini bercerita tentang kepedulian dan dukungan seorang leader untuk orang-orang terdekatnya. Mhm. Ya. Dan yang namanya orang-orang terdekat kita kan punya masalah masing-masing ya. Jadi Ya. tugas kita kan sebetulnya adalah bagaimana kita sebagai leader mendukung orang-orang yang ada di dekat kita untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita berikan support, kita selalu berdiri di sampingnya. Itu stand by me itu kan berdiri di sampingnya gitu. Maka harapannya adalah agar teman-teman, anak buah kita, anggota tim kita itu bisa melewati segala rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Ya. Nah, mari kita simak, ini syairnya juga bagus sekali, Tasya ya. When the night has come,
and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Gitu ya. Jadi ketika malam tiba dan tanahnya gelap dan bulan adalah satu-satunya cahaya yang akan kita lihat. Gitu ya. Ini kan ketika kita mengalami masalah itu kan kayak dalam kegelapan gitu ya. No, I won't be afraid. Tidak, aku tidak akan takut. Oh, I won't be afraid. Ya, tidak, aku tidak akan takut. Just as long as you stand by me. Ya, selama engkau berdiri di sampingku. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Jadi sayang, berdirilah di sampingku. Berdirilah di sampingku. Ini saya jadi ingat istri saya lagi nih kalau kayak gini. Ya, yang selalu berada di samping saya selama 27 tahun itu. Nggak pernah sedikit pun meninggalkan saya. Jadi walaupun kita berpisah, misalnya saya keluar kota dan sebagainya, itu hitungannya dalam hitungan menit itu dia tahu apa yang sedang terjadi pada saya. Dan saya juga tahu apa yang sedang terjadi pada dia. Dalam hitungan menit, walaupun kita sedang terpisahkan oleh jarak ya, di kota yang berbeda gitu. Jadi itu namanya stand by me. Nah, kalau saya lebih mengartikan itu kalau hubungan saya dengan istri saya, Santi, itu connected. Makanya saya bilang soulmate itu kan connected. Kita selalu terhubung gitu. Terhubung itu nggak harus secara fisik ya, tapi juga secara mental dan secara soul. Jadi bukan hanya body tapi mind and soul gitu. Dan sampai hari ini pun saya masih merasa bahwa saya terhubung secara fisik walaupun tidak secara fisik tapi secara mind and soul masih terhubung gitu. Nah, itu yang ada dalam lagu ini sebetulnya, Stand By Me. Mari kita lanjutkan ya, Tasya. Jadi dia bilang stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. Ya, kalau seandainya langit yang kita pandang itu harus jatuh dan jatuh, ya, atau gunung harus runtuh ke laut. Nah, bayangkan itu seperti itu. I won't cry. No, I won't shed a tear just as long as you stand by me. Ya, aku tidak akan menangis. Aku tidak akan meneteskan air mata. Selama kamu berdiri di sampingku. Nah, itu kan peran seorang leader itu, ya, bisa menguatkan anggota timnya. Itu kalau kita bicara di kantor. Kalau bicara di rumah berarti peran kita sebagai suami atau peran kita sebagai istri untuk bisa menguatkan pasangan kita, anak-anak kita, ya. And darling, stand by me. Oh, stand by me, ya. Oh, stand by me, ya. Dan sayang, berdirilah di sampingku. Berdirilah sekarang, berdiri di sampingku. Ya. Whenever you are in trouble, won't you stand by me? Ya, just stand now. Oh, stand by me. Kapanpun kamu dalam masalah, maukah engkau berdiri di sampingku? Oh, berdiri di sampingku. Berdiri saja sekarang. Berdiri di sampingku. Nah itu, ini lagunya bagus sekali dari band E-King, ya. Itu Tasya. Baik, ini berbicara juga kalau saya ambil poinnya Pak Arfan, seputar support system ya. Ya. Karena ketika kita punya support system yang bagus, orang yang ada di samping kita, ada yang berdiri, kita tahu bahwa kita nggak berjalan sendirian. Tapi ini kadang-kadang begitu ya Pak Arfan, di beberapa perusahaan ini menjadi polemik nih, karena kadang-kadang semua berjalan sendiri-sendiri, ada KPI atau target yang ditetapkan begitu, hingga akhirnya leader lupa seputar happiness atau kebahagiaan dari timnya, apalagi support system dari leader atau dari tim yang lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Ini gimana Pak Arfan pandangannya? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kita jeda. Smart Happiness. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh leader saat ini adalah bagaimana menciptakan tim yang tangguh dan bahagia. Penelitian psikologi positif membuktikan karyawan yang bahagia 56% lebih produktif dibandingkan dengan karyawan pada umumnya. Lantas, bagaimana cara menciptakan tim yang tangguh dan bahagia? Ikuti Leading with Happiness bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness, Rabu dan Kamis, 16 dan 17 Oktober 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Leading with Happiness akan membekali Anda dengan 5 happiness skills untuk membangun tim yang bahagia dan mampu berkolaborasi lintas generasi, Gen X, Millennials, dan Gen Z. Segera daftarkan diri dan tim Anda ke ILM
di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Leading with Happiness, a new approach to leading across generation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Are leaders responsible for everyone's happiness? Apakah leader bertanggung jawab kepada kebahagiaan setiap orang? Itu yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Di sesi sebelumnya Smart Listeners, sebuah lagu sudah diputarkan dan ada pesan penting di sana. Ketika masalah datang, ketika hal-hal yang mungkin kurang nyaman terjadi di kehidupan kita, ketika di pekerjaan yang kita tahu, namanya pekerjaan itu tidak mudah begitu ya Smart Listeners. Ada support system, ada orang yang berdiri di samping kita, mendorong kita. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Dan apakah itu juga peran seorang leader? Pak Arfan Pradiansyah, motivator National Leadership and Happiness, masih bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini akan menjawab itu semua. Pak Arfan, gimana sih realitanya begitu ya di dalam kehidupan? Apa yang jadi missing begitu? Apa yang jadi miss atau terlewat gitu oleh para leader seputar kebahagiaan para karyawannya, Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi yang namanya leader itu kan dia punya atasan lagi kan. Iya kan? Yang namanya VP atasannya adalah direktur. Namanya direktur atasannya dirut atau pemegang saham gitu kan. Jadi yang selalu dikejar oleh atasan-atasan itu adalah hasil, adalah result. Ya, karena kita harus jadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil itu kan ukurannya dari apa? Dari hasil. Hasilnya mana gitu. Jadi yang dilihat yang lebih langsung kelihatan itu adalah yang namanya KPI-nya tercapai atau tidak. Angkanya tercapai atau tidak, penjualannya seperti apa, profitnya seperti apa, keuntungannya, produktivitasnya, semuanya itu angka-angka gitu. Dan itu sangat wajar gitu, karena dimanapun kita ingin menjadi orang yang berhasil, perusahaan yang berhasil. Itulah yang namanya mindset kesuksesan gitu. Jadi yang dikejar itu adalah sukses, karena kalau nggak sukses nanti kalau kita tidak mencapai keuntungan, ya lama-lama perusahaannya akan menurun. Dan lama-lama akan bangkrut, lama-lama akan tutup, terus mau jadi apa gitu. Sehingga memang insting untuk survival ini menjadi sesuatu yang perhatian utama di setiap perusahaan, di setiap organisasi. Insting untuk survival. Sehingga yang sangat mendrive orang untuk melakukan tindakan itu adalah itu. Hasilnya mana gitu. Show me the result gitu. Ya, bahkan kadang-kadang buat apa kita bahagia kalau akhirnya perusahaan kita harus tutup, kan seperti itu.
gitu. Jadi itu mindset yang paling utama itu adalah itu instingnya, insting survival, mindsetnya mindset kesuksesan, bukan mindset happiness. Ya, Bahkan ya. masih ada leader yang menyangka gitu atau yang beranggapan bahwa kalau anggota tim kita itu happy, nanti lama-lama dia nggak kerja, lebih suka ngobrol, ya, lebih suka ngegosip, ya, lebih suka bicara hal-hal yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan, ya. Perhatiannya nanti bukan akan ke pekerjaan gitu, karena perhatian ke pekerjaan itu tidak membuat mereka happy, tidak membuat mereka bahagia, tapi membuat mereka stres gitu. Akhirnya jadi happiness itu menjadi sesuatu yang nggak penting, bahkan dianggap sebagai ya itu urusanmu pribadi lah gitu. Ya, boro-boro mau ikut workshop leading with happiness misalnya itu ya itu udah jauh sekali gitu. Itu urusan happiness itu urusan pribadi. Kalau urusan berkaitan dengan pencapaian target, ayo kita biayai gitu. Tapi kalau urusan happiness itu urusanmu pribadi. Kan masih banyak asumsi-asumsi seperti itu gitu, Tasya. Yes. Oke, baik. Itu menjawab juga mungkin, maksudnya saya jadi bertanya lagi begitu Pak Arfan kan ya. Kenapa ini menjadi tanggung jawab dari seorang leader gitu Pak Arfan? Kalau misalnya tadi ditarik, apa yang realitanya ada begitu yang Pak Arfan juga kemukakan bahwa ya kalau urusan kebahagiaan mah urusanmu pribadi. Untuk KPI atau target yang mendukung perusahaan ya boleh deh saya fasilitasin. Nah, kenapa leader itu menjadi penting untuk memikirkan kebahagiaan para karyawannya ini, Pak Arfan? Ya, jadi tolong dibedakan memikirkan kebahagiaan dengan bertanggung jawab. Hmm, Itu menurut Tasya beda nggak? Leader yang memikirkan kebahagiaan anak buahnya sama leader yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan anak buahnya. berbeda, Pak Arfan. Apa bedanya? Kalau memikirkan ya udah hanya di pikiran saja mungkin ya, tapi kalau bertanggung jawab ada manifestasi dari perbuatannya, dari apa yang ia lakukan sih, begitu. Em, jadi kalau anak buahnya, ini pertanyaannya ya. Jadi kalau anggota tim kita tidak happy, Hmm, tidak bahagia, yang salah siapa? leader. Leader ya. Benar nggak gitu? Jadi kalau Tasya nih kerja di Smart FM nih nggak bahagia, berarti yang salah tuh siapa? Mungkin Mas Markus kali ya. Atau Mbak Vivi kali yang salah gitu ya. Atau siapa gitu. Benar nggak begitu? Nah terus itu baru bicara mengenai Tasya ya. Ada teman-teman kita yang lain ya. Ya ada Mbak Uli misalnya. Mbak Uli nggak bahagia misalnya. Terus yang salah siapa? Ada Mas Frisky nggak bahagia. Terus yang salah siapa? Nah, padahal definisi kebahagiaan bagi Tasya, Uli, dan Frisky itu beda-beda. Mas Oh, Daril beda lagi gitu. Terus oh, kalau salah satu dari 4 orang yang saya sebut namanya tadi tidak bahagia, terus yang salah siapa? Leader. Berarti ya, repot banget dong ya tugas seorang leader. diri sendiri ya, Pak Arfan ya. Nah, Ah itu ya. dia. Berarti kalau gitu, apakah leader bertanggung jawab terhadap kebahagiaan setiap orang? Hmm. Harusnya bertanggung jawab karena mereka bisa menciptakan sistem tertentu yang Nah, bisa membuat anggota atau karyawannya bertanggung jawab, happy, Pak Arfan. nah, katakanlah mereka sudah menciptakan sistem. Sistem tertentu sudah diciptakan. Ada apresiasi yang diberikan kepada orang-orang yang berprestasi. Manajemen juga membuka diri untuk mau mendengarkan keluh Hmm, kesah setiap anggota timnya. yes. Suasana kerjanya juga sudah dibikin sangat kekeluargaan, sangat nyaman, sangat apa namanya diberikan kepercayaan kepada setiap orang untuk eh, menjalankan tugasnya masing-masing, berkreasi. Tapi tetap aja masih ada yang nggak bahagia gitu, karena ukuran kebahagiaan setiap orang itu kan bisa beda-beda ya. Hmm, Itu apakah leader bertanggung jawab tuh untuk yang kayak begitu itu? Tidak, tidak, Pak Arfan. Nah, tolong dibedakan ya, bertanggung jawab dengan apa tadi? Memikirkan. Memikirkan gitu. Jadi ada yang namanya memikirkan. Leader itu memikirkan kebahagiaan anak buahnya. Memikirkan itu bukan hanya berpikir ya, tapi mengupayakan gitu. Mengupayakan dengan apa? Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan kerja yang positif, lingkungan kerja yang optimis, lingkungan kerja yang saling asih, saling asah, saling asuh, lingkungan kerja yang meaningful, yang bermakna gitu. Ya, lingkungan kerja yang apresiatif, ya penuh dengan kata-kata yang baik begitu ya. Itu perlu diupayakan. Tetapi ketika kita bicara apakah leader bertanggung jawab, nah itu udah dua hal yang berbeda itu. I see. Mengupayakan harus, tapi ketika leader bertanggung jawab, betapa repotnya gitu seorang leader ya
Misalnya kalau di Smart FM tuh ada Mas Markus, ada Mbak Vivi, harus bertanggung jawab terhadap kebahagiaan semua orang yang ada di Smart FM. Padahal orang-orang itu sendiri tidak memikirkan mengenai kebahagiaan mereka, dan ketika mereka tidak bahagia, yang disalahkan adalah Atasan, leader. iya. Padahal kebahagiaan setiap orang itu kan beda-beda ya. Contoh aja begini. Ada orang yang pekerjaannya banyak bahagia karena dia jadi waktunya termanfaatkan dengan baik. Ada orang yang pekerjaannya banyak kemudian ngomel-ngomel, kebahagiaannya berkurang dia. Kok kerjaan banyak banget nih. Ya, baru bisa pulang jam 12 malam misalnya gitu ya. Gitu. Kan semua orang tuh punya standar yang beda mengenai happiness ya. Karena happiness itu kan merupakan sesuatu yang bersifat personal, bersifat pribadi. Apalagi yang membuat orang tidak bahagia di tempat kerja misalnya. Misalnya soal apresiasi. Ya, mungkin ada orang yang merasa diperlakukan kurang adil, atau ada lingkungan kerja yang ada konflik misalnya. Kan konflik sesama teman kan mungkin saja terjadi ya, namanya orang bekerja kan kita bisa berkonflik. Dan konflik itu kan tidak selalu negatif kan. Konflik itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif juga. Kalau kita justru bisa bersinergi karena konflik. Kalau kita justru bisa memahami rekan kerja kita karena konflik. Tetapi seringkali kan orang ketika mengalami konflik itu yang paling umum responnya kan tidak bahagia gitu. Terus apakah leader harus bertanggung jawab juga gitu kalau misalnya ada konflik pribadi antara Tasya dengan Frisky misalnya, ada konflik pribadi gitu, urusan pribadi sebetulnya, tapi berkonflik akhirnya mengganggu pekerjaan dan membuat Tasya merasa nggak bahagia, Mas Frisky juga merasa nggak bahagia. Apakah itu juga tanggung jawab leader? Repot sekali gitu. Ya, belum lagi kalau kita bicara mengenai misalnya ada orang yang merasa kompensasinya kurang gitu. Padahal secara industri ya, kan kalau organisasi memberikan gaji dan kompensasi itu kan udah sesuai dengan industri masing-masing gitu ya. Secara industri itu sudah bagus, sudah sesuai, udah cocok gitu. Tapi kan namanya orang kan selalu merasa nggak puas kan gitu ya. Ya melihat ke temannya yang lain misalnya, atau ke teman di kantor yang lain yang mendapatkan sesuatu yang lebih daripada dia. Kan nggak ada puasnya, rumput tetangga itu selalu lebih hijau kan. Terus kalau kita kemudian merasa seperti itu, padahal organisasi sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan standar industri masing-masing gitu, apakah leader juga bertanggung jawab? Nah itu kan repot sekali gitu. Ya belum lagi work life balance lagi nanti. Oh ini saya waktu hari Sabtu harus ke kantor juga karena ada sesuatu yang harus diselesaikan misalnya, mengganggu aktivitas keluarga misalnya. Jadi setiap orang itu punya definisi mengenai kebahagiaan yang sangat subjektif, yang berbeda-beda gitu. Dan mestinya apa? Kalau demikian, setiap orang mestinya bertanggung jawab terhadap kebahagiaannya masing-masing. Gitu. Karena kalau setiap orang melemparkan tanggung jawabnya kepada leader untuk bertanggung jawab terhadap kebahagiaan mereka, berarti mereka adalah orang yang tidak Tanggung jawab. tanggung jawab ya kan. Tugas leader kalau begitu, kalau boleh disimpulkan, kalau begitu tugas leader apa? Tugas leader adalah membantu setiap orang agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap kebahagiaan mereka masing-masing. Nah, jadi tugas leader sebatas itu, sebatas membantu, menciptakan suasana, menciptakan lingkungan, menciptakan sistem, ya, memberdayakan orang, mengedukasi supaya kamu tuh harus bertanggung jawab terhadap kebahagiaanmu sendiri di perusahaan ini. Itu kamu yang bertanggung jawab. Tugas aku sebagai leader adalah mengedukasi kamu gimana caranya supaya kamu bertanggung jawab gitu. I see. Berarti ada batasannya di situ ya Pak Arfan. Untuk bagaimana menciptakan habit ini bisa diciptakan oleh leader. Tapi untuk bergerak atau merasakan hal yang sama, itu tentu tanggung jawab dari setiap orang. Tapi ini kan nggak mudah Pak Arfan. Mengapa saya bilang nggak mudah? Karena kan ukurannya nggak bisa dilihat nih. Satu orang dengan orang lain tentu berbeda. Belum lagi kalau misalnya belum mengenal tim rekan satu timnya. Harus sebenarnya kebahagiaan definisi dia tuh seperti apa sih? Belum lagi memfasilitasi antara menjembatani begitu ya antara bagaimana kebahagiaan karyawan dengan atasan. Ini kan nggak mudah, Pak Arfan. Ini gimana caranya untuk POV untuk leader begitu ya, untuk bisa menciptakan hal ini, Pak Arfan. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami mengundang Anda di 0812 11 12 959. Anda bisa bergabung dan kami juga live hadir di YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali. Smart Happiness. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh leader saat ini adalah bagaimana menciptakan tim yang tangguh dan bahagia. Penelitian psikologi positif membuktikan karyawan yang bahagia 56% lebih produktif dibandingkan dengan karyawan pada umumnya.
Lantas, bagaimana cara menciptakan tim yang tangguh dan bahagia? Ikuti Leading with Happiness bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness, Rabu dan Kamis, 16 dan 17 Oktober 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Leading with Happiness akan membekali Anda dengan 5 happiness skills untuk membangun tim yang bahagia dan mampu berkolaborasi lintas generasi, Gen X, Millennials, dan Gen Z. Segera daftarkan diri dan tim Anda ke ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Leading with Happiness, a new approach to leading across generation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Smart listeners, Anda masih bersama dengan kami di program Smart Happiness, dan sekali lagi kami mengundang Anda di 0812 11 12 959. Topik mengenai apakah leader bertanggung jawab terhadap kebahagiaan semua orang, ini masih menjadi topik kami di pagi hari ini, dan kami mengundang Anda yang berada di Jabodetabek untuk bergabung bersama dengan kami. Begitu pula Anda yang bergabung bersama dengan kami dari Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian Anda juga yang ada di kota-kota lain yang tidak saya sebutkan. Smart listeners, menurut Anda, apakah leader bertanggung jawab terhadap kebahagiaan setiap orang? Di sesi sebelumnya, poin yang sangat menarik menurut saya, smart listeners, di mana ia memang benar bahwa leader itu bisa untuk mendorong timnya atau karyawannya untuk merasa bahagia dengan menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan dan juga menciptakan lingkungan yang membahagiakan. Namun, apakah menjadi bertanggung jawab? Nah, itu kan jadi pertanyaan lagi begitu kan, apakah iya tanggung jawab? Ternyata enggak loh, karena itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing sebagai manusia. Namun, Pak Arfan, izin untuk dijawab pertanyaan saya di sesi sebelumnya. Indikasinya seperti apa? Karena ini kan nggak mudah begitu kan ya, Pak Arfan. Melihat bagaimana karyawan kita apakah real happy, apakah dengan mereka tertawa saja itu mengindikasikan mereka happy, ataukah ya at least saya sudah memberikan kebutuhan dasar atau primer needs mereka terpenuhi lah. Apakah itu juga menjamin kebahagiaan? Bagaimana seorang leader tahu bahwa oke, saya sudah menciptakan lingkungan yang bahagia di sini? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi leader harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang positif, lingkungan kerja yang kolaboratif,
lingkungan kerja yang optimis, yang militan, yang bisa mencapai target, yang bisa membuat semua orang itu merasa bermakna bekerja di perusahaan gitu. Nah, leader harus mengupayakan itu karena memang tanggung jawabnya sampai di situ gitu. Ya, sama saja kayak seorang kepala rumah tangga, ya seorang suami katakanlah gitu ya. Seorang suami itu harus memastikan bahwa anak dan istrinya itu kebutuhan pokoknya terpenuhi, kebutuhan emosionalnya terpenuhi, ya, kebutuhan untuk dihargai, didengarkan, dilibatkan dalam apapun yang terjadi di rumah. Tapi kalau istri kita tidak bahagia, kalau anak kita tidak bahagia, itu bukan tanggung jawab kita gitu. Itu tanggung jawab mereka gitu. Jadi saya juga tidak bisa membuat istri saya itu bahagia gitu. Nggak bisa. Yang bisa saya upayakan adalah saya memastikan bahwa semua kebutuhannya terpenuhi, baik kebutuhan dasar untuk hidup maupun kebutuhan emosional dan kebutuhan spiritual. Itu tugas kita, memastikan gitu. Dengan tentunya kalau kita bicara di dalam konteks perusahaan ya dengan berbagai indikasi, ya indikasinya apa saja gitu. Nah, kalau nanti kan minggu depan nih saya mau bikin workshop di Hotel Fairmont nih untuk yang ketiga kalinya nih Tasya. Judulnya kan adalah Leading with Happiness. Ya, di mana para leader itu nanti akan mendapatkan yang namanya 5 happiness skills. Ada 5 tuh happiness skills yang akan dipelajari oleh leader untuk bisa menciptakan itu gitu. Nah, 5 happiness skills itu apa saja? Salah satunya misalnya adalah leader itu harus bisa memenuhi kebutuhan orang untuk diapresiasi. Kebutuhan orang untuk diuongke gitu. Kalau orang Jawa bilang itu diuongke, diorangkan gitu. Tentu nanti ada caranya, ada skillsnya, ada toolsnya. Leaders harus memenuhi kebutuhan orang untuk didengarkan gitu. Ini kan yang kaitan sama happiness semua nih. Ya. Kebutuhan untuk didengarkan, dipahami, dimengerti gitu. Karena semua orang membutuhkan itu. Kalau dia tidak mendapatkan kebutuhan itu, dia akan semangat kerjanya akan turun dan dia akan mungkin berpaling ke tempat lain yang mau memberikan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Leader juga harus mampu memberikan kebutuhan setiap orang itu untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan misalnya yang terkait dengan dirinya, terkait dengan pekerjaannya. Jadi bukan hanya menjadi orang yang disuruh, tapi orang yang diajak bicara, diajak diskusi, diajak terlibat dalam pengambilan keputusan yang signifikan terhadap pekerjaannya gitu. Ya, leader juga harus bisa memastikan bahwa semua orang itu merasa dipercaya sehingga mereka bisa bekerja dengan sepenuh hatinya kalau dia dipercaya. Leader harus mau berbagi. Jadi nanti ada skills-nya gitu. Ada 5 skills yang akan kita pelajari gitu. Ya, leader juga harus memastikan bahwa semua orang itu merasa didukung ya secara emosional, secara spiritual gitu. Nah, itu nanti ada indikator-indikatornya, ada 5 paling tidak indikator yang dibutuhkan gitu. Itu yang harus dipenuhi oleh seorang leader ya. Tetapi apakah dengan memenuhi itu kemudian membuat anak buahnya bahagia? Ya susah dong gitu ya. Karena setiap orang punya ukuran yang berbeda, yang kadang-kadang sangat personal, yang tidak bisa dipenuhi gitu. Tapi ketika secara umum leader sudah memastikan aspek-aspek emosional dan spiritual dari setiap orang itu terpenuhi, dengan kata lain kita sedang bicara mengenai happiness and well-being gitu ya. Ya itulah tugas seorang leader. Leader harus tahu itu. Kalau dia nggak tahu itu, dia salah. Tapi kalau dia sudah tahu itu, dia melakukan itu, kemudian mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang betul-betul kondusif, kolaboratif, militan, meaningful, tapi anggotanya justru berpikir yang lain, ya itu tanggung jawab mereka sendiri gitu. Dengan kata lain, tolong sekali lagi dibedakan antara menciptakan, memikirkan, menciptakan lingkungan yang kondusif dengan bertanggung jawab terhadap kebahagiaan setiap orang. Karena tugas orang leader sesungguhnya kalaupun dibilang bertanggung jawab, apakah leader bertanggung jawab terhadap kebahagiaan setiap orang? Maka jawabannya adalah leader bertanggung jawab untuk memberdayakan anggota tim supaya mereka bertanggung jawab terhadap kebahagiaan mereka sendiri. Jadi kita kasih edukasi, apa sih yang namanya happiness? Apa sih yang namanya kebahagiaan dalam bekerja itu apa sih? Supaya setiap orang nanti bisa menciptakan kebahagiaan dalam diri mereka sendiri. Nah, tugas leader sampai situ. Tapi apakah nanti kebahagiaan itu tercipta atau enggak? Ya serahkan pada mereka gitu. Dan ketika mereka tidak mencapai kebahagiaan di tempat kerja, mereka tetap bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab dengan mengatakan, oh, saya yang harus mengupayakan, bukan kemudian melempar kepada leader, blaming, menyalahkan. Oh, aku nggak bahagia di sini karena leaderku begini, begini, begini. Nanti ada daftar dosa tuh, leaderku begini, kurang ini. Ya kerja dimanapun pasti ada aja kurang-kurangnya kan gitu ya.
Bahkan saya udah di kantor sendiri aja nih, kan kalau di kantor sendiri kan kita bisa melakukan apapun yang mau kita lakukan kan. Tetap aja ada kurang-kurangnya, nggak ada surga yang namanya surga itu hanya ada nanti itu di akhirat itu. Ya, di mana tidak ada yang namanya kekurangan sama sekali gitu. Itu Tasya. Baik, di antara para pencari kerja begitu ya Pak Arfan, sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kantornya menyenangkan, ada playground di situ, bahkan ada tempat pijat segala macam. Itu berarti menandakan bahwa kantor tersebut adalah kantor yang mematok target yang luar biasa. Otomatis stressful-nya tinggi, tapi memang disediakan tempat yang baik, tempat yang menyenangkan untuk mereka bisa healing begitu Pak Arfan. Apakah ini salah satu upaya mungkin yang dilakukan manajemen tersebut untuk ya menjembatani hal ini, kebahagiaan para karyawan agar tidak stres, tapi juga ada KPI atau target tinggi yang mereka tetapkan? Ya, itu salah satu upayanya. Salah satu upayanya. Tapi tolong juga, itu sudah dilakukan oleh Google kan. Kalau kita lihat itu, ada videonya bahkan di YouTube itu, wah segala macam adalah di situ gitu. Istilahnya kita nggak usah pulang ke rumah juga ada deh semuanya di situ gitu. Ya, tetapi apakah itu yang namanya happiness? Mhm. Itu kan pertanyaannya. Nah, Yes. saya ingin menjawab itu dengan mengatakan, dan ini juga saya banyak memberikan workshop itu ke berbagai perusahaan tuh mengenai yang namanya happiness at work. Banyak orang yang menyangka happiness at work itu terjadi kalau perusahaan itu menyediakan tempat-tempat seperti itu. Ya ada playground-nya, ada tempat fitness-nya, ada tempat saunanya, ada tempat massage-nya, ada tempat buat orang main musik lah, berkreativitas, olahraga segala macam gitu. Itu kan mengacu kepada yang dilakukan oleh Google di Amerika kan. Saya ingin mengatakan ya, itu baru yang namanya pleasure. Apakah itu happiness? Bukan, itu pleasure namanya. Nah, pertanyaan berikutnya kalau begitu adalah, kalau gitu rumus happiness itu apa? Nah, rumus happiness itu kan kebahagiaan ya. Kalau pleasure itu kan kesenangan. Itu kan pleasure. Yang diberikan oleh playground itu apa sih? Pleasure kan. Nah, rumus happiness itu apa? Happiness itu adalah pleasure dikali meaning. Jadi yang harus dicapai sesungguhnya oleh setiap perusahaan itu adalah meaning-nya apa gitu. Kalau kita bicara mengenai kebahagiaan di tempat kerja itu, setiap orang yang bekerja di kantor kita itu, yang menjadi anggota tim kita itu, harus punya meaning. Meaning-nya apa? Makna mereka bekerja itu apa? Apakah bekerja itu hanya cari uang? Apakah bekerja itu adalah membangun hubungan, networking? Atau apa gitu? Itu harus kita gali. Kalau orang sudah mencapai meaning-nya, dan meaning yang paling tinggi adalah spiritual. Spiritual meaning, apa itu? Ketika setiap orang yang bekerja itu merasa bahwa mereka berkontribusi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya. Berkontribusi untuk meningkatkan peradaban di dunia ini, civilization, dengan cara bekerja. Nah, kalau udah nyampe ke situ, berarti lengkap lah. Ya, sudah pleasure-nya ada, kemudian meaning-nya ada. Nah, itulah yang nanti akan menciptakan happiness. Ya, maka pertanyaannya, kalau pleasure itu lebih gampang dilihat gitu ya, kasat mata gitu. Kalau meaning itu tidak kasat mata. Nah, ini perlu kita masuk nih ke dalam mindset kita. Makanya saya juga punya workshop, misalnya ada happiness at work, ada lagi misalnya workshopnya adalah ini Tasya, meaning of work. The meaning of work, apa itu makna bekerja? Kita gali itu, karena kalau ditanya orang makna kerja apa sih, kebanyakan orang bilang apa? Kenapa kamu bekerja? Karena cari uang, buat sekolah anak, buat membiayai kehidupan. Kalau meaningnya hanya sampai situ, kita tidak akan sampai kepada happiness gitu. Tapi yang akan kita capai adalah yang namanya pleasure atau kesenangan itu. Gitu, Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, izin ini ada beberapa pesan yang sudah hadir begitu di WhatsApp kami. Salah satunya adalah dengan Pak David di Jakarta. Selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Mbak Tasya. Kalau saya menciptakan kebahagiaan di tempat kerja dengan menjadi contoh sebagai agen bahagia. Apakah itu salah satunya mungkin Pak Arfan yang bisa dilakukan oleh para leader? Yes, ya. Kita harus ngasih contoh dong ya. Jadi Chief Happiness Officer. Ya, kalau saya gitu, saya mengatakan begitu. Chief Happiness Officer. Kita harus jadi contoh bahagia itu seperti apa gitu. Bukan hanya gembira ya, tapi ada pleasure-nya, ada meaningful-nya. Ada meaning. Ada meaning atau maknanya di situ. Oke, Pak Arfan kita jeda dulu. Satu Yap. sesi terakhir. Kita akan masih bacakan beberapa WhatsApp yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan smart listeners, Anda masih kami undang di 0812 11 12
959 dan YouTube channel Radio Smart FM. Pak Arfan Pradiansyah masih bersama dengan kami untuk satu sesi terakhir. Pastikan Anda bergabung. Our leaders responsible for everyone's happiness. Kita jeda. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Satu sesi terakhir akan menjadi penutup yang semoga saja epic untuk Anda. Apalagi seorang leader begitu ya, yang masih bingung, terus kemudian juga masih gimana ya caranya untuk menciptakan kebahagiaan tersebut di tempat kerja? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya ciptakan? Karena kalau misalnya tidak bahagia di tempat kerja, gimana mau melaksanakan atau menjalannya dengan optimal? KPI pun akan jauh gitu rasanya. Namun kita akan tanya sama Pak Arfan, ada nggak sih pelatihannya? Tadi Pak Arfan sempat mention nih, coba kita mau tahu nih lebih detailnya seperti apa. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Ada pelatihannya yang terkait dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Minggu depan ya, hari Rabu dan Kamis. Tolong dicatat tanggalnya ya, tanggal 16 sampai 17 Oktober 2024. Selama 2 hari full, satu harinya 8 jam ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi 2 hari itu 16 jam. Anda mendapatkan kesempatan 16 jam untuk diskusi dan berinteraksi dengan saya. Kalau Smart Happiness kan cuma 1 jam. Ini 16 kali, berarti kayak Smart Happiness 4 bulan. Ya kan? 16 kali Smart Happiness ya di Hotel Fairmont. Hotelnya juga hotel bintang 5 plus gitu ya, yang sangat bagus, dan kita nanti akan ketemu dengan banyak orang dari berbagai organisasi, berbagai perusahaan. Jadi kita juga akan networking, akan buka wawasan juga karena kita bisa melihat masalah yang dihadapi oleh berbagai industri yang berbeda. Mungkin ada inspirasi yang sangat berharga yang bisa kita dapatkan dari sana. Nah, investasinya 6 juta rupiah. Ini investasinya sangat murah sebetulnya, karena kita lihat nanti kita makan siang 2 kali, ya kan? Coffee break-nya 4 kali, ya, kemudian dapat materi diskusi dengan saya 16 jam, dapat buku, dapat manual, sertifikat, foto-foto, dan dapat networking tentu saja, ya. Jadi silakan teman-teman yang berminat untuk hari ini terakhir, tapi di hari Jumat ini saja ya, hanya di hari Jumat ini tanggal 11 Oktober. Kalau Anda mendaftar hari ini sampai jam 12 nanti, kita berikan harga spesial 5,9 juta rupiah. Jadi masih ada diskon ya, teman-teman semua ya. Segera dapatkan ini, 5 happiness skills nanti yang akan kita pelajari, 5 happiness tools dan skills yang akan kita pelajari dengan menghubungi ILM di 0812
12345 949. Saya ulang sekali lagi, 0812 12345 949. Ya, silakan daftarkan diri Anda dan tim Anda untuk mengikuti Leading with Happiness. Ya, Oke, baik. itu Yang tadi. bisa bergabung Pak Arfan tidak hanya leader ya, tapi mungkin juga divisi-divisi lain, manajer-manajer itu bisa bergabung Ya, juga, ya, Pak Arfan ya. yang penting sudah punya tim, sudah Hmm. punya anak buah. Jadi minimal ya supervisor minimal. Oke. Minimal supervisor. Kalau yang belum punya anak buah, saya tidak menganjurkan untuk ikut workshop ini. Jadi minimal supervisor, manager, GM, VP, direktur. Silakan. Di Wood juga banyak yang bergabung loh di workshop ini. Wow, silakan Smart Listeners langsung dihubungi karena hari ini terakhir karena minggu depan begitu sudah langsung perhelatan workshopnya. Oke, dan kita masih bahas nih Pak Arfan seputar our leader responsible for everyone's happiness. Ini sudah hadir bersama dengan kami Bapak Akbar di Bekasi, Pak Arfan. Izin untuk dibacakan ya pertanyaannya Pak Arfan. Selamat pagi Pak Arfan, Mbak Tasya. Saya izin bertanya, bagaimana ya mengukur skala kebahagiaan karyawan, apalagi jika flow pergantian karyawannya tinggi? Silakan Pak Arfan. Ya, tadi Pak David juga ya tadi ya. Saya udah jawab belum tadi Pak David ya? Sudah. Oh, udah ya, dia menjadi contoh betul ya. Oke. Pak Akbar ya, bagaimana mengukur skala kebahagiaan? Di kantor yang flow pergantian karyawannya tinggi Pak Arfan. Oh iya 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 iya. Ya kita harus lihat, harus cari ini kenapa nih turnovernya tinggi nih. Itu faktornya faktor apa yang membuat itu? Karena orang berhenti kerja itu ada berbagai faktor. Yang pertama adalah yang namanya apa namanya push factor atau pull factor. Hmm. Kan ada dua tuh selalu ya. Ketika orang resign itu nggak harus misalnya ada orang resign berarti yang salah perusahaannya. Nggak harus. Bisa saja ada kompetitor yang melihat bahwa oh orang ini nih bisa narik, bisa bawa klien-klien dia nih. Jadi kalau dia bergabung nih saya akan kasih harga yang tinggi ini. Itu namanya pull factor. Pull factor itu faktor tarik dari luar yang tinggi gitu. Karena dia melihat bahwa orang ini sangat berharga nih. Dia bisa membantu kita narikin klien-klien yang sebelumnya belum menjadi klien kita. Dengan dia bergabung nanti jadi klien kita tambah banyak. Itu namanya pull factor. Dan kalau pull factor itu ya bukan salah perusahaan gitu. Tapi ada juga yang namanya push factor. Push factor itu adalah faktor yang disebabkan karena kondisi di dalam perusahaan yang kurang kondusif gitu. Itu namanya push factor. Misalnya ada konflik, ada lingkungan kerja yang toksik, ada office politik, atasan yang kurang peduli sama keinginan anak buahnya, atasan kurang menghargai anggota timnya, atasan kurang mau mendengarkan keluh kesah dan curhat dari anggota timnya. Nah, itu namanya push factor. Jadi kita harus analisa nih, Pak Akbar. Ini pull factor atau push factor. Kalau pull factor itu tidak ada kaitannya dengan happiness. Tapi kalau push factor itu pasti ada kaitan dengan happiness. Baik, oke. Semoga menjawab Pak Akbar. Satu lagi Pak Arfan, kita masih ada waktu begitu ya. Dari Ibu Tari di Banjarmasin. Pak Arfan, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang kondusif tapi tidak dimanfaatkan oleh karyawan? Katanya karena biasanya ketika sudah dekat dengan karyawan itu justru dimanfaatkan dan jadi kurang kondusif katanya. Bagaimana caranya Pak Arfan agar semua bisa berjalan beriringan? Silakan Pak Arfan. Ya, jadi setiap orang itu, ini pertanyaan bagus ya, Bu Tari ya, dari Banjarmasin. Jadi setiap orang itu harus memahami posisinya masing-masing gitu. Yang namanya leader dekat sama anggota tim tuh bukan berarti kemudian dekat kemudian jadi kehilangan wibawa. Nah, itu jadi salah lagi gitu. Tolong dibedakan kedekatan leader dengan anak buah itu adalah kedekatan profesional. Kedekatan profesional itu beda dengan kedekatan kita dengan teman di luar kantor, teman kita ngopi bareng, jalan bareng, itu beda. Jadi tetap harus dijaga itu. Harus dijaga itu agar jangan sampai kebablasan gitu. Bagaimana caranya ya? Kita harus punya itu sense ya. Harus ada sense-nya gitu ya. Jadi yang bagus tuh kayak apa gitu. Kalau ini nih terlalu berjarak juga nggak bagus. Akhirnya apa? Anak buah kita takut ngomong sama kita aja takut, menyampaikan informasi yang penting juga takut gitu. Karena terlalu berjarak gitu. Tapi kemudian dekat juga nggak bagus juga terlalu dekat gitu. Karena sudah akhirnya menyalahi apa namanya pakem-pakem dalam yang namanya profesionalisme gitu. Akhirnya jadi nggak karuan gitu. Jadi, nah itulah yang perlu kita pelajari itu. Makanya nanti kalau Anda ikut workshop ini dengan 5 happiness skills itu,
Ada 5 nih happiness skills yang sangat penting, membuat Anda dekat dengan karyawan tapi tahu batasnya. Dekat tapi tidak terlalu dekat gitu. Karena yang membuat bahaya itu bukan dekatnya tapi terlalunya. Karena terlalu itu berarti udah nggak cocok ininya nih, apa namanya? Dosisnya udah kelebihan gitu. Dosisnya itu. Jadi kita bicara dosis. Nah, caranya gimana? Supaya dekat itu gimana caranya? Terapkan 5 happiness skills ini. Terapkan 5 ini, Anda akan dekat tapi tetap dalam posisi yang aman gitu. Karena kita bicara profesionalisme. Profesionalisme itu bicara mengenai target memang. Itulah bedanya dengan pertemanan. Makanya ada orang kan yang mengatakan itu. Ada teman saya yang mengatakan, kok Pak Arfan ini sebagai teman saya dan ketika bekerja bersama dalam satu perusahaan kok beda ya. Sebagai teman itu sangat ramah, sangat baik, nggak ada tuntutan apapun. Tapi ketika bekerja bersama dalam perusahaan kok Pak Arfan banyak tuntutannya gitu kepada saya. Ya iyalah saya bilang. Ya, kalau sebagai teman kan kita nggak ada tuntutan kan, kita cuma jalan bareng, ngopi bareng, nggak ada tuntutan. Begitu pulang ya ngerjain urusan masing-masing. Tapi ketika kita ada di kantor yang sama, nah ini makanya bekerja sama teman tuh kadang-kadang seninya di situ. Ketika bekerja di kantor yang sama, ya masing-masing menuntut. Karena yang ada dalam kantor itu tuntut menuntut kan. Anak buah menuntut perlakuan yang baik, gaji yang maksimal, sementara leader menuntut kinerja yang maksimal. Kenapa leader menuntut kinerja yang maksimal? Karena leader juga dituntut sama customer. Dan customer itu yang nanti akan menentukan hidup matinya sebuah bisnis gitu. Jadi ya memang tuntut menuntut. Kalau pertemanan nggak ada seperti itu. Nah jadi bagaimana caranya? Nah ini makanya leader harus belajar 5 happiness skills ini supaya tahu yang seperti apa itu yang namanya leader yang memperhatikan anak buahnya, dekat sama anak buahnya, yang berusaha menciptakan lingkungan yang bahagia untuk anak buahnya, tetapi juga tetap menjadi leader yang efektif karena tetap menuntut anak buahnya juga untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Ya, target KPI yang sudah disepakati bersama sebelumnya, sudah dijanjikan. Itu jangan sampai lupa gitu. Jadi balance, nah disitulah menciptakan leader yang balance antara demanding dan caring. Menuntut tapi juga peduli. Oke. Baik, Pak Arfan. Ini menarik sekali pembahasannya. Semoga bisa dituntaskan nanti ya, Smart Listeners, di workshop yang Pak Arfan adakan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan lebih detail, lebih deep lagi, lebih dalam lagi, langsung ikutan workshopnya dan hubungi kontak yang tadi sudah Pak Arfan sampaikan. Atau Anda bisa hubungi langsung ke Smart FM, nanti akan kami informasikan. Oke, Pak Arfan, terima kasih untuk insight-nya di pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Siap. Oke, baik. Smart Listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita harus tutup program Smart Happiness di pagi ini. Kita akan berjumpa di minggu depan. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.